Gerakan untuk menciptakan 10.000 pengusaha. Ini bukan gerakan yang main-main. Hari ini saya mengundang Bro Victor Aritonang yang biasa backend dikenal dengan nama Mr. Fau. Mr. Pau ini adalah salah satu co-founder dari komunitas pahlawan dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu misi yang sangat luar biasa dari komunitas pahlawan ini, yaitu menciptakan 10.000 pengusaha. Oke, ini saya hari ini mungkin masih akan terkendala di masalah internet karena wifi saya sudah 2 hari ini rusak, masih sampai sekarang belum bisa diperbaiki. Saya tidak tahu apakah ini sudah oke, ini bisa, ternyata masih bisa. Oke, saya ajak join dulu. Oke, ini harusnya Mr. Fau sudah join, cuman saya nggak tahu apakah internet saya bisa lancar. Mudah-mudahan saja, karena ini masih di posisi waiting. Halo Pak John Alan. Pak John Alan, tadi saya barusan lihat postingan dari Pak John Alan dengan Hotman Paris Hutapea. Waduh, luar biasa. Merdeka Pak John Alan, luar biasa banget. Wah, ini masih posisi waiting ini. Halo, Mr. Pau. Halo, halo. Selamat malam, Wah, Mr. selamat Pau. malam. Saya sebelumnya mau minta maaf dulu nih. Internet saya 2 hari ini wifi-nya rusak. Jadi Mhm. saya takut ini internet seluler saya akan sangat sangat lambat. Jadi mungkin banyak kendalanya gitu. Apakah bisa kedengaran suara saya dengan jelas, Mr. Pau? Yes, jelas banget, bagus banget, Jelas ya? bagus. Waduh, kalau gitu Yes. masih aman lah. Aduh, kayaknya hari ini sibuk banget ya, Mr. Pau ya. Full banget Ya, ya. Dari full banget pagi sampai sore. sampai malam, Pak, sampai jam 7 tadi. Sampai jam 7 tadi. Oh iya, tadi waktu Mr. Pau bilang masih baru mau pulang ke rumah. Waduh, Betul. memang Ini kegiatannya saya baru sampai kurang lebih 3 menit yang lalu, jadi langsung hajar ke sini. tepat waktu ya. Wah, luar biasa, Tepat luar waktu. biasa. Ini teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor, saya yakin sudah banyak sekali yang kenal dengan Bro Victor Aritonang, Mr. Pau. Ini adalah Thank you. salah satu brother yang sangat luar biasa. Ini adalah mentor saya, adalah salah satu co-founder dari komunitas pahlawan, di mana saya juga saat ini adalah sebagai salah satu murid, salah satu member dari komunitas pahlawan. Mungkin teman-teman ada sebagian yang masih belum tahu, belum pernah dengar apa sih komunitas pahlawan itu. Nah, hari ini Hmm, ada Mr. Pau yang nantinya akan menjelaskan apa sih komunitas pahlawan itu. Uh, Mr. Pau, yes, betul. mungkin saya mau mulai sedikit dulu dari bagaimana seorang Mr. Pau yang dulunya saya tahu, kalau nggak salah backgroundnya dari perbankan ya, di bank ya dulunya ya. Betul. Ya, Akhirnya dulu saya di bisa perbankan. bisa berkecimpung di dalam suatu komunitas yang namanya komunitas pahlawan yang mempunyai suatu gerakan yang sekarang ini saya bilang salah satu gerakan yang bahkan akan sangat fantastis sekali, menciptakan 10.000 pengusaha, membantu 10.000 pengusaha. Mungkin Mr. Pau bisa ceritakan ke teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, bagaimana ceritanya di bisnis perbankan akhirnya berkecimpung di komunitas pahlawan ini. Silakan. Oke, thank you Pak Agus, thank you juga buat teman-teman yang sudah bergabung di acara hari ini. Jujur ya, kalau ketemu gitu ya sama Pak Agus, saya belum pernah ketemu. Jadi saya sama Pak Agus ketemunya online, jadi tampil di Zoom ataupun di Instagram ataupun di WhatsApp. Jadi kalau secara fisik kami belum bertemu. Jadi beliau aslinya saat ini di Medan. Saya aslinya juga sebenarnya kalau tanah kelahiran bukan Medan, tapi dari Lampung.
tapi keluarga besar saya ada di Pematang Siantar. Jadi kalau sudah ketahuan namanya aja udah Victor Aritonang, udah jelas orang Batak. Ya, nah kalau cerita gitu ya dari dulu sektor bisnis saya dari dulu adalah bukan pebisnis bahkan ya. Jadi startnya dulu dari profesional. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta bergerak di bidang perkreditan. Dulu bank swasta namanya Bank BTPN. Jadi kalau teman-teman tahu namanya Bank BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Kurang lebih sekitar 9 sampai 10 tahun saya di sana. Sangat setia, tidak pernah pindah-pindah Pak Agus. Jadi benar-benar 10 tahun berdiri di satu bank yang sama, tidak pernah berubah. Itu luar biasa. Nah, saya mengawali karir itu dari seorang salesman, jadi jualan fasilitas kredit dari door to door, terus saya pakai motor keliling rumah-rumah, saya jalanin satu persatu gitu ya. Sampai pernah satu kali Pak Agus, dulu saya pernah kehilangan motor. Jadi kalau Pak Agus mungkin tahu kalau di Lampung itu rawan sekali begal. Oh, Oke, kalau di Lampung itu memang kondisinya sama sih, agak Medan sedikit. juga rawan banget masalah begal ini. Jadi waktu itu saya pernah kehilangan motor kalau memang dicuri gitu di depan kantor. Nah, singkat cerita saya tidak punya alat, tidak punya satu kendaraan untuk bisa prospek. Karena zaman dulu kan prospek tuh harus menggunakan motor keliling-keliling gitu ya. Akhirnya saya nekat, saya pakai angkot, Pak. Bayangkan dulu saya prospek pakai angkot, naik angkot, turun angkot, naik angkot, turun angkot. Saya ngerasa bahwa kerjaan saya luar biasa keras gitu ya. Bahkan hampir gitu, biaya ongkos angkot saya lebih besar daripada gaji saya gitu ya. Saya merasa dulu apa yang saya lakukan ini aneh. Usia saya waktu itu 24 tahun, alhamdulillah saya dipercaya gitu ya dari perbankan pusat. Akhirnya saya menjadi area sales manager termuda saat itu. Usia saya masih 24 tahun. Lalu kemudian saya berpikir apa yang saya bisa kerahkan. Akhirnya saya mencoba lagi untuk step up, saya belajar dari banyak hal. Yang pertama saya pelajarin adalah bagaimana teknik menjual waktu itu lewat bukunya James Gui, namanya Positive Idea. Jadi saya belajar dari bukunya James Gui. Waktu itu saya belajar bagaimana salesman. Akhirnya saya dari situ walaupun saya naik angkot, saya bisa jadi area sales manager termuda waktu itu. Terus saya naik lagi Pak, jadi branch manager termuda di usia yang sama 24 tahun waktu itu. Satu-satunya di Indonesia, alhamdulillah saya mendapatkan itu. Nah, singkat cerita dari situ saya merasa bahwa pekerjaan saya itu adalah memberikan banyak manfaat karena saya bantuin banyak UMKM Pak. Nah, saya melihat UMKM waktu itu tahun 2009 gitu ya, saya wajib bantuin, wajib tolongin gitu. Terus kemudian saya hijrah, saya naik lagi menjadi kolektor, jadi head collection. Jadi kerjaan saya nagih orang Pak. Jadi nagih orang. Dulu saya kasih utang, dulu saya kasih utang kecil jadi gede gitu ya, nggak punya utang jadi punya utang. Singkat cerita gara-gara saya kerjaannya collection, setiap saya tanda tangan, apa yang saya tanda tanganin aset orang hilang, rumahnya hilang, terus kemudian sawahnya hilang, kebunnya hilang, rukonya hilang, mobilnya hilang. Jadi saya pikir apa yang saya lakukan, saya tanda tangan ini adalah berbahaya, menghilangkan aset orang banyak gitu loh. Tapi memang itu adalah kewajiban. Saya tidak bicara bank itu jelek, tapi saya ngerasa bahwa pekerjaan saya bukan lagi pakai hati, melainkan pakai SOP dari pekerjaan saya, sehingga saya berpikir saya harus berubah. Dari situ akhirnya saya hijrah Pak, saya berhenti total, tidak ada persiapan apapun, langsung ujuk-ujuk saya setorkan bukan pengunduran diri, tapi pemajuan diri. Saya mengajukan diri untuk lebih maju gitu ya. Saya mengajukan diri untuk lebih maju, saya bilang Pak saya ingin resign, saya pengen berhenti. Kamu mau ngapain? Saya nggak tahu Pak, saya pengen ke Jakarta, saya pengen Jadi waktu itu saya berangkat langsung ke Jakarta Pak, tanpa persiapan apapun. Saya ketemu banyak orang dan alhamdulillah di sini saya ketemu banyak pembicara, banyak trainer yang bantuin saya Pak. Nah disitulah saya mulai bergerilya, akhirnya menjadi praktisi, menjadi pembicara. Mulailah saya mendirikan bisnis startup, mendirikan bisnis produk-produk retail. Akhirnya saya kepikiran, kalau dulu saya berhasil membantu orang dengan cara saya pinjemin kredit, gimana caranya saya bisa bantuin sekarang untuk bisa menciptakan entrepreneur. Nah, mulai dari situ Pak gara-garanya. Jadi ketika saya kepikiran untuk menciptakan entrepreneur, bisa nggak ya gitu ya? Karena kan ini adalah cakupannya luas Pak.
Nggak semua orang pengen jadi entrepreneur, Pak. Jujur saya Yes. dulu, ketika saya keluar dari perbankan, saya bicara tentang aset gitu ya. Saya punya satu namanya aset pangkat gitu ya. Itu nama baik itu udah benar-benar dikenal, Pak. Karyawan saya banyak, hampir ratusan. Terus kemudian saya mau minta apa aja gampang banget, tinggal suruh gitu ya. Tapi bukan itu yang saya cari. Nah, saya memulai untuk menciptakan Komunitas Pahlawan, saya ingat visi misi saya dulu adalah gimana caranya orang jadi entrepreneur, punya banyak pahala dan juga dermawan. Muncullah namanya pahlawan. Jadi pahlawan itu adalah singkatan dari pengusaha yang banyak pahala dan juga dermawan. Dari situ Pak, awal-awal tuh yang datang cuma 2 orang. Jadi saya lakukan seminar di hotel Ibis gitu ya, sama sahabat saya, sama partner saya, Mr. Michael, yang datang cuma 2 orang. Saya bilang, nggak apa-apa, pokoknya 2 orang juga kita hajar. Jadi benar-benar kita memberikan, lama-lama gulung-gulung, sekarang alhamdulillah yang sudah ikut bergabung sama kita total hampir 1.000 orang. Terus kemudian kita sudah berhasil menciptakan hampir mendekati angka 300 ya, 297 orang. Dalam waktu 1 tahun kita konsisten 297 orang, kayaknya masih dikit gitu. Gimana caranya? Akhirnya insya Allah besok Pak, pertanggal 17 Agustus 2020, kita munculkan satu gerakan yang namanya menciptakan gerakan 10.000 pengusaha di Indonesia. Nah, itu Pak, kira-kira asal-usul kenapa akhirnya saya lebih terinisiasi untuk menciptakan satu namanya komunitas. Karena bicara momentum Pak. Gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah Pak Agus juga salah satu anggota kita di Komunitas Pahlawan, dan beliau juga saat ini telah resmi menjadi coach ya, menjadi pendamping di Komunitas Pahlawan. Thank you Pak untuk supportnya. Untuk Saya beruntung sekali sih Mr. Paul. Saya banyak join di komunitas-komunitas gitu ya. Tapi baru kali ini ketemu satu komunitas yang saya rasa beda banget gitu. Karena dari segi misi saja udah mulia banget ya, membantu pengusaha, membantu menciptakan pengusaha, dan proses yang dilakukan itu betul-betul ilmu yang diajarkan itu betul-betul ilmu yang daging banget gitu. Jadi dari teman-teman yang sama sekali belum punya produk, belum kepikiran mau buka usaha apa, bisa dibimbing sampai sukses, sampai bisa scale up usahanya jadi usaha yang besar gitu. Dan dalam pembimbingannya itu betul-betul dilakukan secara sangat rutin sekali ya Mr. Pau ya. Setiap minggu itu beberapa kali pertemuan, via grup di WhatsApp juga selalu dipantau, ada challenge-challenge yang harus diselesaikan. Dan kalau bagi yang nggak serius itu juga ada hukumannya gitu. Jadi nggak main-main gitu. Jadi kalau di Komunitas Pahlawan ini, kalau kalian udah masuk dan mau sukses, pasti sukses. Karena memang betul-betul misi dari founder-founder Komunitas Pahlawan ini, termasuk Mr. Pau, Mr. Michael Yo, itu saya bilang, wah, sangat keren. Thank you, mungkin Pak. dari Mr. Pau mungkin bisa kasih masukan ke teman-teman yang hadir di IG Live malam ini. Kira-kira gimana sih tipsnya supaya bisa menjadi seorang pengusaha yang baik, yang bisnisnya bakalan bisa maju, bisa sukses gitu. Kira-kira apa ya tips yang bisa diberikan kepada teman-teman gitu? Oke, thank you very much. Jadi saya sebelum masuk ke tips, saya bicara tentang entrepreneur versus karyawan atau entrepreneur versus profesional. Jadi nggak ada yang salah tentang profesional. Jadi Anda saat ini mungkin ada yang masih kerja, ada yang mungkin sudah punya bisnis sendiri, ataupun mungkin bahkan masih berupa reseller ataupun dropshipper. Nggak ada yang salah tentang itu. Karena ketika saya memulai bisnis pun itu mulai benar-benar dari nol. Saya ingat waktu buat startup Pak Agus. Jadi saya bersama sahabat saya mendirikan sebuah startup, lalu ketika kami memiliki visi ingin menjadi satu startup yang besar, saya akhirnya tergerak gitu Pak. Jadi startup saya itu startup di bidang retail, jadi saya jualan sembako Pak. Jadi startupnya startup sembako, itu belum ada yang pakai zaman dulu, bukan zaman dulu sih, itu sebenarnya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan sudah ada Grab Kios, sudah ada Blibli Mart, sudah ada apa namanya dari Bukalapak gitu ya. Tapi waktu itu saya berhasil dari nol, lalu kemudian sampai dengan 2 tahun valuasinya 25 miliar.
25 miliar itu dibeli sama investor dari Inggris, ada dari Singapura juga, dan itu adalah success story saya ketika saya bicara, kok jualan sembako doang bisa punya valuasi 25 miliar. Nah, gimana caranya? Yang penting itu adalah tahu caranya, tahu tekniknya, dan bermain atau berteman dengan orang-orang yang tepat. Kalau kita misalnya pengen berbisnis, tapi mohon maaf gitu ya, berbisnisnya tapi dengan berbisnis yang kecil-kecil, pedagang-pedagang kecil, tapi harapannya pengen besar. Ya mungkin bisa jadi iya, tapi agak lambat. Tapi kalau untuk pengen lari lebih cepat, Pak, saya ada rumus yang saya mungkin pernah sharingkan adalah namanya rumus momentum, di mana momentum itulah rumusnya adalah massa dikalikan kecepatan. Massa semakin besar, kecepatan semakin cepat, maka itu nggak ada yang bisa ngelawan, Pak. Larinya nggak kira-kira, wow gitu. Nah itu harus ada di dalam sini, Pak. Hatinya tuh harus ada dulu. Kalau pengen jadi entrepreneur harus punya hati yang sudah ada momentumnya. Misalnya contoh, Pak, saya pengen bisnis nih. Oh ya, bisnisnya apa? Pokoknya bisnisnya tahu goreng. Oke. Kenapa pengen jualan tahu goreng? Pengen bisnis tahu goreng? Ya supaya pengen dapat penghidupan aja. Oke. Apa tujuannya penghidupan? Ya supaya ya bulanan saya tercukupi lah, istri bisa makan, anak bisa makan. Kira-kira bisnisnya berkembang? Berkembang. Kira-kira penghasilannya berapa? Ya udah, penghasilannya segitu aja, Pak. Dapatnya untuk istri makan, anak makan, terus keluarga tercukupi. Udah, karena memang niatnya adalah untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup. Nah, punya bisnis, mulai dari bisnis idenya untuk tujuannya yang besar dulu. Jadi mimpinya digedein dulu, Pak. Baru nanti mulai yang namanya meniti, start dari awal. Nah, tips pertama adalah untuk memulai bisnis adalah jangan banyak berpikir, mulai aja action. Masalah salah, masalah gagal, masalah nanti ternyata nggak berhasil, itu nomor sekian, Pak. Yang penting coba dulu. Lah, emang Mr. Fau pernah gagal dalam bisnis? Banyak. Saya rugi, kalau dibilang rugi sih kalau sampai miliaran enggak, tapi puluhan sampai ratusan juta, beberapa bisnis saya pernah, Pak. Tapi intinya bukan itu. Nah, contoh Samsung. Samsung pertama kali mendirikan bisnisnya apa? Adalah produknya mie. Kebayang nggak sih Samsung produknya mie pertama kali? Tiba-tiba. Nggak pernah kepikiran. Iya, nggak kepikiran. Tiba-tiba kok sekarang jadi yang luar biasa teknologi. Tapi mungkin memang itu waktunya orang salah ya salah. Waktunya emang orang harus ditegur ya ditegur. Waktunya orang harus berbaik hati ya berbaik hati. Kita pertama kali belajar naik sepeda, nggak mungkin langsung tiba-tiba hebat. Langsung bisa. Tapi intinya adalah kita mulai goes dulu, pelan, jatuh lagi, goes lagi, lama-lama jadi biasa. Nah, dalam bisnis juga sama, Pak Agus. Nah, menurut saya, start dari yang pertama tadi adalah jangan banyak berpikir, action. Yang kedua adalah belajar dari orang yang sudah pernah melakukan, Pak. Contoh, saya pengen belajar sebuah bisnis di bidang digital marketing. Saya pengen cari orang yang sudah pernah terbukti sukses, sudah pernah berhasil, dan saat ini masih menjalankan. Contohnya saya pengen langsung belajar sama Pak Agus. Kenapa? Karena Pak Agus memang concernnya di bidang digital marketing. Oh, saya juga pengen belajar nih untuk bisa jualan tiket, punya tour travel atau pengen tour kecil-kecilan, misalnya di mana? Di Makassar, di Manado, di Semarang. Cari orang yang sudah pernah berhasil. Contohnya Pak Agus juga. Pak Agus sudah berhasil melakukan sebuah bisnis travel. Mr. Po, emang mau orang seperti Pak Agus yang sudah punya bisnis tour and travel, terus kita tanya-tanyain, Pak, saya pengen belajar bisnis, boleh dong Pak, saya contek ilmunya. Kira-kira orang mau nggak ngasihnya? Kalau Anda nanyanya benar, kalau Anda diskusinya benar, itu orang dengan ikhlas ngasih ilmunya. Percaya sama saya. Tapi tekniknya apa ya? Ada prinsip yang nggak boleh dilakukan. Ada 3 nih. Satu, yang pertama, minta kerjaan. Yang kedua adalah minjam uang. Yang ketiga adalah minta sumbangan. Apalagi yang keempat, Pak, minta 3-tiganya. Udah dia minta kerja, minta duit, ya kan? Atau minjem duit. Yang ketiga adalah minta sumbangan. Pak Agus percaya atau tidak? Dalam pandemi corona terakhir ini, begitu banyak orang WhatsApp saya itu minjem duit, Pak. Minjem duit. Saya nggak kepikiran gitu ya, di mana harga diri mereka ketika harus jujur ya, kayak 4 tahun, 5 tahun nggak komunikasi, tiba-tiba hari pertama komunikasi langsung minjem duit, Pak. Saya pikir nih mentalnya mental miskin. Lah, Mr. Fo kok nggak mau ngebantuin orang seperti itu? Bukan nggak mau bantuin, tapi saya pengen mereka punya mental pemenang dulu. Caranya bagaimana? Misalnya contoh nih, Pak Agus, saya tahu Pak Agus bisnisnya travel. Pak Agus, saya tahu bisnisnya digital marketing. Pak Agus, apa yang bisa saya bantu Pak untuk bisa membantu bisnis Bapak semakin cepat?
semakin bertumbuh, Pak. Saya Victor, saya punya kemampuan ini, punya kemampuan ini. Bapak nggak usah gaji saya, Bapak nggak usah kasih saya komisi, Bapak nggak usah kasih saya apa-apa, yang penting saya pengen belajar dari Bapak, saya pengen support Bapak. Kira-kira, boleh nggak Pak, saya bantuin Bapak, Pak? Oh, banyak yang senang itu, banyak yang mau. Boleh, Pak? Boleh, Oh, pasti boleh. boleh. Langsung saya diterima sama Pak Agus. Ya, pas pada saat saya proses belajar untuk cari ilmunya Pak Agus, itu ya momentum yang harus saya kuatkan. Saya cari tahu Pak Agus ngapain, bisnis Pak Agus itu bagaimana. Nah, dari situlah kita meniru, memodifikasi, dan menduplikasi apa yang Pak Agus lakukan. Sehingga Pak Agus akan dengan senang sentosa mengantarkan semua ilmunya kepada saya. Dan saya pun jadi happy. Ah, gitu. Jadi kalau bisnis pemula, startnya dari itu Pak Agus. Waduh, ini satu betul-betul satu insight baru lagi yang selama ini kadang nggak terlalu terpikirkan. Jadi, waduh, teman-teman yang hadir di IG Live malam ini beruntung sekali kita malam ini kehadiran seorang yang sangat baik sekali, sangat ilmunya itu sangat daging sekali. Mr. Pau, selama Mr. Pau menangani komunitas pahlawan ini, apa saja sih kira-kira yang tantangan yang besar yang dialami gitu ya? Baik, kalau bicara tentang teknis, tentu banyak hal-hal teknis yang jadi halangan, jadi tantangan, jadi challenging. Tapi yang paling pertama adalah mental, Pak. Mental seseorang untuk menjadi pengusaha itu seringkali terganggu gara-gara niatnya dia jadi belum bulat gitu loh Pak, belum powerful, sehingga itu yang mengganggu. Nah, apa yang saya lakukan di komunitas pahlawan? Jadi Bapak Ibu, teman-teman, brothers, guys, di pahlawan itu ada kurang lebih 9 modul. Ya, teman-teman nanti bisa bergabung di acara kami di komunitas pahlawan. Teman-teman bisa tahu, nanti minta linknya bersama Pak Agus. Pak Agus, aku pengen dong ikut penjelasannya komunitas pahlawan seperti apa. Hubungi Pak Agus. Nanti Pak Agus akan bimbing, akan bantuin caranya menjelaskan seperti apa. Nah, di pahlawan itu yang pertama kita bantu di awal adalah membuat satu namanya blueprint. Blueprint itu apa? Blueprint itu adalah gregetnya, niatnya, tekadnya. Kalau udah punya blueprint, insya Allah perjalanan itu mulai dipermudah oleh Tuhan. Yang kedua adalah menemukan produk. Produknya aku udah punya bro. Ya udah, nggak apa-apa, nanti kita review. Tapi kalau saya ini belum punya, insya Allah kita bantu carikan. Kalaupun teman-teman tidak bisa carikan, kita akan berikan produknya. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah test market fit. Kita cek, kita tes, kita tanya kiri kanan. Nah, proses yang ketiga ini ada prinsipnya, jangan baper. Begitu pas tes produk ternyata customernya bilang, nggak enak, nggak bagus, nggak keren, nggak yoi. Teman-teman jangan khawatir, itu adalah proses step up. Itu kenapa gelang saya namanya, nah ini Pak, step up your service. Keren. Jadi setiap hari saya selalu lihat diri saya harus step up, saya harus bertumbuh dalam hal apa? Dalam pelayanan, dalam hal pelajaran, dalam hal bertutur kata, dalam hal berkomunikasi, apapun. Nah, kemudian yang kedua adalah gelang saya namanya I'm the lucky one. Oke. Ini I'm the lucky one. Karena saya merasa bahwa saya itu adalah pribadi yang sangat beruntung. Saya pribadi yang selalu memiliki kebaikan-kebaikan di kanan, kiri, depan, belakang, siapapun orang di sekitar saya. Itu adalah prinsip dulu ya. Nah, setelah tes market fit, kita mulai namanya adalah kita belajar dari kompetitor. Contoh, kita pengen buatin misalnya Bika Ambon, mirip-mirip Bika Ambon. Ya kita carilah Bika Ambon, kita lihatlah. Bang, aku pengen buka tuh usaha kayak si itu, durian ucok. Ya kau lihatlah durian ucok, gitu kan? Bang, aku pengen buka tambal ban. Ya nggak usah belajar, kalau orang Batak itu udah buka, lihat lapangan, lihat perempatan, bukalah tambal ban. Nah, yang keempat adalah kompetitor. Yang kelima kita ngomongin branding, ya. Di branding ini betul-betul kita akan awasi, kita akan guidance supaya teman-teman memiliki brand. Di pahlawan, brandingnya tuh benar-benar kita yang belum punya kita buatin. Kalau sudah punya kita perbagus. Tapi kalau sudah sempurna ya udah kita biarkan. Oke, kita jalanin. Nah, kita belajar digital. Nah, kebetulan nanti Pak Agus akan menjadi pendamping, akan menjadi coach di modul digital, jadi teman-teman bisa belajar sama beliau. Nah, yang ketiga berjualan, konsistensi dalam omset, ya. Di situ ada targetnya. Bapak Ibu nanti kena target sama kita. Lah, nanti omsetnya buat siapa, bro? Ya buat Bapak Ibu dan teman-teman. Kita komunitas pahlawan tidak mengambil omset Rp1 pun, ya. Silahkan buat Anda.
Lalu kemudian yang berikutnya yang ke-8 adalah sistem dan SOP. Belajar membuat sistem, belajar membuat SOP supaya apa? Bisa terdelegasi dengan baik. Nah, yang terakhir yang keren adalah scale up plan. Di mana kita berpikir apa sih yang harus kita kembangkan? Misalnya tadinya cuma buka 1 cabang, pengen buka 2 cabang. Yang tadinya belum pakai sistem franchise, buka sistem franchise. Nah, 9 modul inilah yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Dan ini adalah ada namanya challenge-nya. Jadi kata Pak Agus tadi kan, kalau nggak dikerjain bagaimana? Nah, ini akan kita kejar terus nih. Produk lu mana? Branding lu mana? Kompetitor lu mana? Jadi saya aneh sih Pak Agus ya. Yang pengen jadi pengusaha kan mereka. Tapi saya yang kejar-kejar. Yang pengen punya usaha kan mereka. Tapi saya yang kejar-kejar. Itu agak aneh gitu. Tapi ya sudahlah. Memang itu yang saya lakukan. Justru itulah saya bilang hebatnya komunitas pahlawan ini. Kalau di komunitas lain, di pembelajaran lain, mungkin mereka, oke, ini ini saya kasih ilmunya, ini teorinya, udah kalian jalankan. Kalau di komunitas pahlawan ini enggak, betul-betul beda gitu, betul-betul dipantau terus, dikejar terus, dan betul-betul dari para coachnya, para foundernya itu mikirin bener. Ini teman-teman yang udah join di komunitas pahlawan ini harus sukses, caranya gimana? Terus dipikirkan dan terus dilakukan. Jadi kita ini yang tergabung ini jadi mau nggak mau juga nge-push diri kita ya Mr. Pau ya. Jadi nggak ada ceritanya santai-santai, nggak ada ceritanya kita tidak melakukan challenge. Tidak, kita semua di-push supaya kita betul-betul bisa menjadi pebisnis, pengusaha yang lebih baik lagi dan pastinya ya kedepannya pasti sukses gitu. Terus Amin. Mr. Pau, saya mau nanya lagi nih. Yes. Sekarang ini kan ada satu misi yang saya lihat betul-betul fantastis banget. Menciptakan gerakan yang untuk menciptakan 10.000 pengusaha. Ini kan bukan suatu gerakan yang main-main ini Mr. Pau. Kadang-kadang kita kalau disuruh menciptakan satu pengusaha aja belum tentu kita bisa berhasil. Tapi dari komunitas pahlawan punya misi 10.000 pengusaha. Itu gimana itu ceritanya Mr. Pau? Silakan. Ya, thank you very much Pak Agus. Awal mulanya adalah ketika saya, Mr. Michael melihat dan merasakan, mungkin teman-temannya Pak Agus juga ada yang terkena dampak ini, bisnisnya tutup, karyawannya nggak digaji, karyawannya di PHK, bahkan mungkin dia nggak sanggup lagi bayar kontrakan sewa dan sebagainya, akhirnya bubar. Nah, ketika kita review, kita tahu dan dapat informasi dari pemerintah bahwa ternyata 30 juta pengusaha Indonesia itu akhirnya bangkrut gulung tikar gara-gara corona. Saya pikir kalau 30 juta itu kan banyak banget Pak ya. Pengusaha 30 juta itu sebanyak apa, saya juga bingung gitu ya. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan itu? Untuk membuat itu jadi lebih baik dan normal gitu. Kalau saya bicara, saya mau balikin 30 juta itu pengusaha jadi lagi. Itu kayaknya terlalu mimpi besar. Saya bilang, saya tuh punya satu teknik dari Coach Andrew, dia bilang, bro, kalau pengen mencapai sesuatu, pegang hati, pegang dada gini, tanya sama diri sendiri, omongin impian lo. Kalau seandainya lo ngerasa hatinya ada yang ngeganjel, berarti itu belum cocok. Waktu itu Pak, saya bilang, saya pengen membantu 1 juta pengusaha. Kayaknya ada yang ganjel. Turunin. Saya pengen membantu 100.000 pengusaha. Turunin. Masih ganjel. Terus tiba-tiba kepikiran, saya pengen coba untuk menciptakan 10.000 pengusaha. Nah, plong. Hatinya tuh plong. Aha, ini berarti. Jadi, hati saya tergerak karena memang hati saya plong ketika saya melafalkan. Ya, misalnya Bapak Ibu, saya pengen dapetin uang penghasilan 1 miliar. Pasti kan ngeganjel kan, gimana caranya ya, bingung ya. Tapi kalau saya bicara, saya pengen dapetin penghasilan 100 juta. Plong gitu. Itu berarti bagus tuh. Jadi mulai dari hati. Nah, singkat cerita dari 30 juta pengusaha yang gulung tikar itu Pak, makanya kita munculkan gerakan 10.000 pengusaha. Caranya bagaimana? Nah, ini menarik kan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kami sediakan wadahnya, Komunitas Pahlawan, bersama pendamping-pendamping yang sudah kita pilih, yang sudah kita filter, yang mereka memiliki passion dan niat mau menolong, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita pengen bantu mereka dengan cara mereka datang hadir saja dulu ke acara kita,
kita berikan yang namanya wawasan, kita berikan namanya edukasi untuk memulai bisnisnya. Ya, baik itu dengan kita ataupun melakukan sendiri, ya monggo-monggo aja gitu. Tapi intinya adalah kami hadir, kami ada setiap hari melalui online, melalui grup WhatsApp, melalui Zoom training setiap hari Sabtu tanpa bolong ya Pak, kecuali kemarin ya ada namanya Hari Raya Idul Adha, kita libur ya Pak. Yes. Kalau seandainya tidak ada libur, ya kita jalan terus setiap hari Sabtu. Ya, materi setiap hari Sabtu untuk membantu Bapak Ibu menjadi entrepreneur itu selalu kita buat setiap hari Sabtu, materinya selalu berbeda, selalu bertumbuh dan selalu bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih itu cita-cita kami Pak, itu visi yang terbesar. Mulai besok 17 Agustus 2020 kita launching, kita gaungkan. Start dari besok 17 Agustus sampai 17 Agustus tahun depan, 1 tahun canangannya adalah gerakan 10.000 pengusaha. Insya Allah, semoga doakan tercapai. Keren. Saya yakin karena Mr. Pau, Mr. Michael Yu, teman-teman yang di komunitas pahlawan semua punya hati yang baik, punya tekad yang kuat. Saya yakin misi ini, impian ini pasti diberikan suatu jalan yang lancar gitu. Dan teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, mudah-mudahan teman-teman ada yang terketuk juga hatinya untuk sama-sama bersama komunitas pahlawan, bergabung bersama komunitas pahlawan untuk sama-sama kita bantu menciptakan pengusaha-pengusaha baru, membantu teman-teman yang saat ini lagi kesulitan, kita bantu mereka supaya mereka bisa bangkit kembali, bisa sukses kembali. Ayo kita sama-sama bergabung di komunitas pahlawan. Kalau perlu info bisa hubungi saya, bisa hubungi juga Mr. Pau. Mr. Pau Instagramnya @VictorAritonang. Jadi ini suatu komunitas yang sangat baik, sangat luar biasa. Kalau Anda bisa bergabung, bisa ikutan. Setiap Sabtu itu ada acara namanya Creative Business Mastery, itu suatu acara yang free, sama sekali free. Tapi ilmu, pengetahuan yang diberikan pada saat acara tersebut, waduh, betul-betul daging banget. Jadi minimal kalau kita hadir di acara tersebut, walaupun kita tidak bergabung dengan komunitas pahlawan, kita pasti setelah keluar dari acara tersebut kita dapat suatu ilmu yang pasti sangat berharga bagi diri kita, bagi bisnis kita. Oh ya, Mr. Pau, saya juga kepingin nanya juga nih, ini kan lagi ada proyek baru ya, yang nonton video juga bisa menghasilkan uang, bisa mendapatkan penghasilan. Buat video juga bisa menghasilkan penghasilan. Itu kan lagi ada suatu proyek baru, itu mungkin bisa dijelaskan juga Mr. Pau ke teman-teman yang hadir di IG Live malam ini. Mana tahu ada teman-teman yang saat ini hobi sebagai konten kreator, buat video, kan ini suatu peluang bisnis juga, yang peluang mendapatkan penghasilan juga bagi mereka gitu. Silakan bro. Oke, thank you very much. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau dibilang Mr. Pau sebenarnya bisnisnya ada berapa sih gitu ya? Saya nggak bilang banyak, tapi lumayan sibuk lah ngurusinnya gitu ya. Aduh, every day gitu ya, every time. Nah jadi besok ini rencananya tanggal 17 Agustus besok Pak Agus dan teman-teman, saya itu melaunching dua startup sekaligus. Jam 3 sore sampai jam 5 sore itu launching yang pertama. Lalu kemudian nanti jam 7 sampai jam 9 itu launching yang kedua Pak Agus. Nah, saya bicarakan yang launching yang kedua dulu ya, itu yang jam 7 sampai jam 9. Itu adalah sebuah platform kreativitas bagi teman-teman yang tertarik, yang pengen punya satu yang namanya konten untuk menjadi content creator ya. Definisi jadi content creator itu apa, Mr. Paul? Itu adalah sosok yang dimana teman-teman bisa mempublikasikan sebuah konten, baik itu berupa video, terus kemudian yang kreatif lah ya. Dasar kreatif itu adalah yang beda daripada yang lain. Ya, itu adalah namanya definisi kreatif. Tapi kalau seandainya mau sama, boleh nggak, Mr. Paul? Ya boleh-boleh aja, tapi ya mbok ya kasih unsur bedanya dikit aja. Jadilah konten, ya. Kita tahu orang itu zaman sekarang itu kan pakai digital ya, digital, terus kemudian pakai handphone, di mana-mana itu sudah jadi masif. Nah, kita pengen platform ini bisa membantu Anda sekalian memiliki satu namanya penghasilan
memiliki satu yang namanya followers, memiliki satu yang namanya fan base dengan menjadi seorang content creator. Nah, platform lainnya, misalnya contoh di Instagram, Anda menjadi content creator, tapi Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan apresiasi langsung, tidak dibayar gitu ya, tidak mendapatkan apa-apa. Anda harus menjual produk sendiri baru dapat hasil. Nah, di platform yang kita create ini, teman-teman bisa menjadi content creator, tapi benar-benar langsung bisa mendapatkan hasilnya dari yang menonton. Oh, ini mah bro, saya tahu, kayak YouTube kan? Yes, betul, mirip YouTube. Jadi kanal YouTube, kanal video, itu adalah platform kita. Jadi serupa dengan YouTube, bedanya adalah, kalau di YouTube, teman-teman kan butuh yang namanya subscriber 1.000 orang dulu, Pak. Yang kedua adalah harus memenuhi yang namanya 4.000 jam tayang. Harus 4.000 jam tayang dulu. Nah, di platform kita, tidak ada syarat harus 1.000 subscriber. Tidak ada syarat harus 4.000 jam tayang. Lu upload konten lu sekarang, terus ada yang nonton, ya lu juga langsung dapat income. Wih, menarik, Pak. Upload konten hari ini. Upload konten hari ini, ada yang nonton hari ini, langsung dapat income dari orang yang nonton tersebut. Wih, bro, kalau gitu keren banget, keren. Nah, platform ini ada 3 unsur, Pak Agus. Ada 3 unsur, teman-teman. Yang pertama adalah content creator. Yang tadi punya channelnya, punya videonya, punya kontennya. Yang kedua adalah yang menonton, Pak Agus. Jadi kan kalau selama ini kan Pak Agus nonton Instagram TV, nonton YouTube, atau nonton Facebook, atau nonton apapun tayangannya, Pak Agus tidak mendapatkan apresiasi apa-apa, ya mungkin Pak Agus menambah keilmuan, menambah pengalaman, tapi Pak Agus nggak dapat apresiasi berbentuk income. Nah, di sini, teman-teman yang menonton videonya saja, akan kita berikan income, yaitu adalah pendapatan secara rupiah. Jadi, bro, kalau seandainya gue nonton videonya banyak, gue dapat income. Yes. Berarti menarik dong, menarik. Jadi ada 2 unsur ya. Satu namanya content creator, yang kedua adalah yang namanya penonton aktif, ya, user. Nah, yang ketiga ada, Pak. Yang ketiga adalah namanya, dia adalah pelopor. Dia adalah, bukan pelopor, sorry, promotor. Misalnya contoh, Pak Agus nonton yuk videonya Pak Iwan. Bagus loh Pak Agus, videonya Pak Iwan. Habis itu Pak Agus nonton videonya Pak Iwan. Nah, gara-gara Pak Agus nonton videonya Pak Iwan, saya jadi dapat income. Loh, berarti cuma ngajakin orang nonton, kamu dapat income? Yes, betul. Berarti ada 3 unsur ya. Satu content creator, yang kedua yang nonton, yang ketiga yang ngajakin nonton. Jadi menarik. Itu adalah kita akan launching besok tanggal 17 Agustus. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelas bagaimana caranya menjadi content creator, bagaimana caranya jadi yang namanya penonton user yang cerdas, atau bagaimana caranya menjadi promotor, bisa tanya sama Pak Agus. Nanti tolong dibantu Pak Agus, ketika nanti ada yang mau tanya-tanya, pengen jadi content creator, nah nanti sama Pak Agus, gitu ya. Siap. Ini enaknya lagi, bagi teman-teman yang udah kepingin ngerasa, waduh ini, saya selama ini suka buat video, cuman masih belum terlalu ngerti buat video yang bagus gimana, video yang bakalan bisa buat saya nantinya dapat penghasilan besar itu gimana. Nantinya itu ada pembimbingannya lagi, diajarin lagi. Jadi sudah diajarin, nonton saja dapat uang, kita merekomendasikan dapat uang. Kalau konten kita bisa bagus, kita bakalan bisa dapetin uang yang banyak. Ini platform yang sangat keren, teman-teman. Berarti tanggal berapa kemarin? Nanti bro, untuk launchingnya? Launchingnya tanggal 17 Agustus besok, 17 ya? jam 19.00. Jadi tepat jam 7 malam kita akan launchingkan aplikasi ini. Namanya aplikasinya adalah Oreon. Oreon, berarti tanggal 17 nanti sudah ini ya? Sudah bisa dicari di Play Store ya? Betul, jadi benar-benar pas jam 7 kita akan buka di Play Store. Jadi teman-teman sudah bisa cari platformnya. Itu adalah kepentingannya untuk teman-teman yang mau kreatif, yang mau punya penghasilan, yang mau punya fanbase, yang mau jadi influencer. Dan itu adalah penghasilannya bakal benar-benar gede banget gitu. Dimana alamat landing page-nya? Ya udah banyak yang tertarik ini, udah banyak yang mau daftar ini. Ini ada
Mila Putra Aksya, saya boleh ikut Kak? Pasti boleh dong. Ini betul-betul memang dari Mister Pau mereka ciptakan untuk ngebantu mendapatkan penghasilan teman-teman yang kreatif kalau ikut di uh, startup baru ini di Oreon ini, saya yakin kalian pasti punya peluang yang sangat baik untuk mendapatkan penghasilan. Amin. Nanti bisa hubungi saya ke Instagram saya di @skyseatravel, bisa juga ke Mister Pau itu di @victoraritonang. Nanti pasti kita bantu bagaimana caranya untuk daftar, bagaimana untuk ininya ya, supaya bisa bergabung gitu. Coba saya lihat ini dulu ya, Mister Pau ya. Apakah ada pertanyaan enggak ya? Saya kirimkan nomor handphone saya, jadi teman-teman yang mau nanti bergabung atau pengen tahu gerakan pengusaha 10.000 pengusaha bersama Komunitas Pahlawan bisa hubungi saya. Terus kemudian yang pengen tahu Oreon juga bisa bersama saya. Saya bersama-sama dengan Pak Agus ini membangun gerakan yang luar biasa agar teman-teman juga nanti bisa sama-sama sejahtera, bisa produktif dan bisa yang namanya terbebas dari yang namanya kendala-kendala di pandemik ini. Wah, ini ada Pak Gabe, Pak Gab, ini Instagramnya Gab Inspiration, ini Pak Gabe ini seorang coach yang luar biasa. Katanya saya juga ikut, katanya. Wah, luar biasa nih Pak Gabe ini. Terima kasih Pak Gabe. Waduh, memang kalau yang dibuat oleh Mr. Pau, Mr. Michael Yu itu memang betul-betul mereka kalau ngerancang sesuatu, ngerancang usaha baru, intinya itu selalu untuk membantu teman-teman supaya teman-teman bisa dapat penghasilan, bisa lebih sukses gitu. Oh ya, Mr. Pau, saya lihat internet saya juga sering mutar. Saya nggak tahu apakah pada saat saya bicara suara saya bisa kedengaran, wajah saya apakah jelas? Masih jelas. Sejauh ini kadang-kadang agak freeze sedikit lah, tapi nggak apa-apa, masih bagus Pak. Kira-kira apakah bisa kedengaran nggak ya suara saya, Mr. Pau? Yes, masih kedengaran Pak, masih bagus sekali. Putar terus. Teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, saya mohon maaf lagi, Wi-Fi saya sudah 2 hari ini mengalami kerusakan, sampai sekarang masih belum bisa diperbaiki, jadi terpaksa saya memakai internet dari selular, dan di rumah saya ini internet dari selular ini sangat lambat sekali, banyak sekali kendalanya, tapi nggak apa-apa, kita jalan saja. Mudah-mudahan walaupun internetnya terganggu, Mr. Pau ucapkan mungkin agak-agak terputus-putus, mudah-mudahan inti dari apa yang kami sampaikan masih bisa dimengerti gitu ya. Oh ya, Mr. Pau, kira-kira kedepannya apa lagi misi-misi yang ingin diwujudkan gitu? Oke, baik. Yang tadi saya bilang saya akan melaunching 2 startup sekaligus di tanggal 17 Agustus yang jam 3 sorenya Pak, yang jam 3 sore itu saya akan launching satu aplikasi, satu platform, itu sama Pak. Jadi kami bicara tentang sebuah startup. Di situ bukan untuk content creator, bukan. Ini berbeda lagi. Yang kedua ini bukan content creator, tapi adalah untuk kuliner Pak. Jadi untuk kuliner Nusantara, ya. Teman-teman yang saat ini berada di wilayah Jabodetabek, karena memang kita berpusat di Jakarta, jadi start dari Jabodetabek dulu. Nah, di mana kita menggagas sebuah masa depan untuk kuliner. Jadi teman-teman punya yang namanya satu kesempatan, punya penghasilan, ya, kemudian makan gratis dan tanpa modal, ya. Yang bisnis yang kedua ini benar-benar tanpa modal, cuman pakai handphone doang. Cuman handphone, kuota internet, action, udah jalan. Dapetin penghasilan. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman tahu GrabFood atau tahu GoFood ya? Ketika teman-teman saat ini mungkin ada yang sudah pernah berbelanja di GrabFood, misalnya contoh, Pak Agus belanja di GrabFood, kira-kira duitnya sudah terbayarkan, terus kemudian ada ongkos kirim. Pak Agus dapat income nggak dari situ? Pak Agus kan beli makan di GrabFood. Nah, dapat income nggak dari situ? Nggak ada ya? Nah, kalau di sini Pak, kalau di platform saya... Sorry, agak terputus Pak. Gimana?
Oke. Pak Agus kan beli makanan di. Lagi pause lagi nih videonya, nggak lagi muter, Oke. nggak kedengaran ini. Oke, Pak Agus misalnya beli makanan di GoFood, kedengeran? Ya, karena video saya masih mutar terus ini, nggak gitu kedengaran saya. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, teman-teman. Jadi contohnya misalnya Pak Agus beli makanan di GrabFood atau GoFood, Pak Agus nggak bakal pernah mendapatkan penghasilan. Ya. Tapi kalau di tempat saya, di platform yang akan saya launching besok, ini tanggal 17 Agustus, teman-teman beli makanan di platform saya, teman-teman dapat income. Semakin banyak orang yang beli makanan di platform saya, teman-teman income-nya semakin gede. Kok gimana caranya? Nah, itu kita bicara tentang teknik digital marketing. Ya, dalam dunia marketing, dalam dunia promosi, itu namanya kita kan ada yang namanya promosinya di baliho, ada namanya promosinya mungkin menggunakan iklan-iklan yang ditaruh di bioskop, atau juga ada iklan-iklan yang menggunakan apa namanya artis. Nah, itu dia kami keluarkan keluar, melainkan advertisingnya tersebut biayanya kami berikan kepada teman-teman dengan cara teman-teman nanti beli makanan di tempat kita gitu ya, untuk makanan sendiri gitu, tapi nah, kurang lebih tekniknya begitu. Buat teman-teman yang pengen tahu juga nanti bisa DM ke saya, ke Instagram saya. Thank you. Gitu Pak Agus. Kedengaran Pak? Halo Pak Agus? Kedengaran? Nampaknya Pak Agus jaringannya agak kurang bagus. Halo, halo Pak Agus. Halo, halo Pak Agus. Cek, cek Pak Agus. Halo, halo. Ya, halo Pak Agus. Apakah ini harus keluar dulu baru masuk lagi atau seperti apa? Mulai terkoneksi kembali nih. Apakah sudah bisa dengar suara saya, Mr. Pau? Yes, ya, jelas, dengar jelas. Sorry, aduh, mohon maaf banget ini, Mr. Pau, teman-teman. Benar-benar gara-gara internet ini jadi nggak seru jadinya nih. Tapi nggak apa-apa deh. Minimal suaranya Mr. Pau masih lancar, itu udah oke lah, udah mantap lah, karena ilmunya memang ilmu dari Mr. Pau semua nih. Saya sih hanya sebagai sebagai tukang tanya aja nih. Oke, thank you. Jadi suara saya kedengaran Pak Agus? Di tempat saya selalu masih kedengarannya terputus-putus terus gini, agak-agak sulit saya menangkapnya karena memang internet saya jelek sekali, benar-benar jelek Baik. sekali saat ini. Mungkin nggak apa-apa, Baik, Mr. kalau Pau gitu- bisa berceritanya ke teman-teman karena ini memang waktunya juga udah tidak banyak ya. Oke. Mungkin Jadi teman-teman atau kita mungkin, masih. nah, silakan. Oke, thank you. Mungkin tersisa waktu kurang lebih 5-7 menit ke depan. Jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi bahwa ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, menjadi pebisnis gitu ya, satu yang paling utama adalah kuatkan tekad, kuatkan tujuan, kuatkan apa namanya goals yang akan teman-teman capai. Nah, di ada waktunya memang harus kita koreksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam gerakan 10.000 entrepreneur dengan cara teman-teman nanti ikut gerakan kita di Komunitas Pahlawan, dan intinya adalah itu semua untuk mau menolong orang banyak, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah teman-teman memulai dari satu yang teman-teman sukai, nggak pandang bulu ya, teman-teman silahkan belajar dari siapapun. Baik itu adalah pebisnis yang muda, yang tua, yang baru, yang lama, silahkan belajar. Karena yakin dan percaya bahwa ketika teman-teman belajar, mereka akan memberikan ilmunya, memberikan apa namanya aspirasinya. Yang penting adalah ingat caranya teman-teman harus benar, harus tepat, ya teman-teman.
Waktu tidak begitu lama dalam hidup, dan hidup kita cuma sekali. Berikanlah yang terbaik dalam kehidupan. Menurut saya sih, semua orang punya kesempatan masing-masing dalam sukses, dan teman-teman ambillah suksesmu. Ya, kalau memang ternyata gagal, nggak apa-apa. Habiskan jatah gagalmu untuk mencapai kesuksesan. Itu dari saya. Thank you Pak Gus. Oh Pak Gus kayaknya itu ya masih nge-lag. Nah buat teman-teman yang pengen tahu Komunitas Pahlawan, silahkan nanti hubungi Pak Agus. Yang pengen tahu juga konten creator seperti apa, silahkan hubungi Pak Agus. Yang pengen tahu juga nanti tentang lapar nih, tentang catering tadi seperti apa, bisa hubungi saya. Oke, thank you. Ada namanya Bro Richard Theodora, thank you. Terus kemudian Central Apple Aceh di penonton suara Mr. Paul lancar, mantul. Dari Aceh nih Pak. Ini Ini di Acehnya di mana? Aceh, ini Bro Eriadi ini Mr. Pau, ini juga salah satu host dari Tanya Mentor juga ini. Wah ini Bro Michael Yo join juga nih. Halo Bro Michael Yo, selamat malam. Terima kasih, ini mentor saya yang satu lagi yang luar biasa, Bro Michael Yo. Saya benar-benar terima kasih banget dapat kesempatan bisa bergabung di Komunitas Pahlawan, diajarin cara berbisnis yang sangat-sangat bagus sekali. Dan saya juga diberi kesempatan untuk bisa berbagi, untuk bisa menjadi seorang pendamping bagi teman-teman. Ini betul-betul kesempatan yang sangat beruntung bagi saya. Saya bisa belajar banyak. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan silakan bergabung ataupun minimal ikutin acara yang dilakukan oleh Komunitas Pahlawan. Saya yakin Anda pasti akan mendapatkan hal yang sangat berguna. Saya kira kita bisa akhiri saja ya Mr. Pau ya, karena gangguan internetnya ini juga gawat sekali. Jadi terima kasih banget Mr. Pau malam ini sudah mau berbagi ilmu, berbagi kisah, menceritakan tentang apa yang dilakukan Komunitas Pahlawan terhadap pada teman-teman yang hadir di IG Live malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor ini karena sudah mau mendengarkan kami. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Komunitas Pahlawan menciptakan 10.000 pengusaha akan tercapai. Jadi sama-sama kita akan capai misi tersebut, Mr. Pau. Mr. Pau, yes, thank you very much. Sukses. Mohon pamit semuanya teman-teman. Terima kasih. See you, Pak Agus. Bye-bye. See you, teman-teman. See you, bye-bye.